Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Karena ini penontonnya mungkin waktunya di beberapa tempat yang berbeda ya. Betul ya, bisa kapan saja mereka Bisa kapan nonton. saja memutar video ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini kami tim Semesta Menghijau Podcast BPLHK Bogor sedang berkunjung ke Pusat Diklat SDM LHK ya, Pak Prama ya, di Jalan Gunung Batu Bogor, dan kita berkesempatan menghadirkan narasumber yang sudah kita tunggu-tunggu yang sebetulnya. sudah direncanakan dari lama ya, Iya. Pak Prama. Mudah-mudahan ini banyak manfaatnya bagi rekan-rekan, karena saya pikir bidang yang digeluti oleh Bapak Waldemar nanti akan disampaikan lebih, kalau bisa berseri ya, karena sangat banyak ilmunya. Namun sebelumnya, mungkin sebelum kita ke materi, Pak Prama, kita perkenalan dulu. Betul, kita perkenalkan dulu karena mungkin di lingkup Kementerian Kehutanan Ya, sudah terkenal. Sudah terkenal ya. Tapi kan ini tidak publik ada salahnya. ya. Orang di luar juga bisa mengenal nih Pak Waldemar ini. Ya, Oke. dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Prama dan teman-teman. Jadi saya Waldemar Asiholan. Saat ini saya sebagai Widya Suara Utama di Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pengalaman saya bekerja di Kementerian Kehutanan ini dimulai tahun 1980. 1980. Jadi Sudah 44 tahun. 44 tahun. Waduh, luar 44 biasa tahun. Pak. Luar biasa. Dan itu tetap di bidang konservasi, yaitu perlindungan hutan dan konservasi alam. Jadi saya mulai masuk pertama itu PPA, Ya, apa itu singkatannya Pak? perlindungan dan pengawetan alam, Oh, pelindungan dan pengawetan alam. itu masih di bawah Kementerian Pertanian, Oh iya, itu sebagai cikal bakalnya KSDAE. KSDAE. Jadi banyak itu perubahannya dari Undang-Undang Belanda tahun 31 sampai dengan Undang-Undang 32 sekarang seperti bidang konservasi. Ya, Apalah, saya bekerja dalam berbagai posisi ya, tapi tetap di bidang perlindungan hutan dan konservasi Dan alam. Mulai dari kepala Polhut, kepala resort, kepala seksi, kepala balai, dan direktur konservasi harimau. Dan terakhir Widya Suara. Widya Ya. Suara. Jadi Bapak ini luar biasa perjalanan dari sisi kepangkatan juga, ya. dari mulai Dari dua dua- apa ya? 2A. Dari 2A sampai sekarang 4E. Ya, sampai puncaknya ya. Iya. Dan di kalau- bidang yang Di bidang yang sama. Yang sama, ya. Konsisten. Konsisten. Ya. linear gitu ya. Tidak pernah jauh dari konservasi. Tidak pernah jadi Sampai mengajar pun di bidang konservasi. Iya. Dan Ya. spesialisasinya itu saya bidang konservasi dan penegakan hukum. Ya. Di apa? Di Pusat Diklat SDM LHK ya, Iya. Pak ya. Ya. Termasuk di internasional juga saya sebagai di Interpol bidang konservasi satwa liar. Oh, di Interpol Pak. Ya, di perdagangan Luar biasa. money laundry lah ya. Iya, iya. Mungkin kalau dari ini mungkin asal asal keluarga mungkin sedikit Bapak. Keluarga. Ya, Kalau ayah saya ya. itu memang di PPA. Oh, jadi Kehutanan. Walaupun Keluarga kehutanan Pak Waldemar ya. walaupun termasuk di keluarga polisi ya. ya, Terus saya ya, dan saya itu dari 10 bersaudara. ya. Saudara, dan saya sudah nikah, punya 2 anak. Dan sekarang cucu saya 3. Tiga. Ada yang meneruskan nggak yang ini keahlian Bapak ini? Gak ada yang mau jadi pegawai negeri. Nggak ada ya. Ya mudah-mudahan sobat semesta semua ya, ini dari nanti materi yang akan disampaikan oleh Pak Waldemar
kita sebagai penerusnya ini dari ilmu-ilmu yang beliau ampuh ya selama ini Pak Prama ya. Mudah-mudahan kita juga bisa menyerap dan menjadi penerusnya karena ini sangat langka yang linear ya Pak Prama terkait dengan konservasi sumber daya alam secara umum dan perlindungan dan pengamanan hutan secara khusus. Silakan Pak Prama mungkin untuk atau kita mendengarkan dulu apa yang mau disampaikan Pak ini ya Pak Waldemar nanti baru dikira-kira di berapa slide nanti kan kita juga akan tampilkan slide ya. Mungkin kita akan selingi dengan pertanyaan untuk memperdalam lebih lanjut. Nanti mungkin Pak Prama yang akan mengarahkan pertanyaan-pertanyaan itu ke Pak Waldemar. Dipersilakan untuk Pak Waldemar menyampaikan materinya. Baik, jadi saya coba pengalaman selama bekerja di kehutanan ya, umum lah. Nah, tapi saya melihat dari sisi perlindungan hutannya. Jadi pengalaman saya itu hutan kita ini kan seluas 130 juta hektar ya. Sangat luas. Luas sekali. Terus saat ini yang masih berhutan itu data di Kementerian Kehutanan ya, itu dari tahun 2002 itu statistik itu 88 juta hektar. Jadi sekitar 67%. Yang lainnya artinya kan tidak berhutan, walaupun bentuknya hutan, ya statusnya. Tapi yang 23% itu artinya kan lahan tidak berhutan, kritis lah ya, yang perlu diperbaiki. Dan data deforestasi hutan itu rata-rata ya, karena pernah 1 juta hektar kita kan tahu 80-an itu bahkan kan hampir 1 juta hektar lebih. Tapi rata-rata itu 75.000 sampai 125.000 hektar per tahun. Sampai sekarang. Artinya itu bahwa kita lihat kondisi yang menurun kan, itu menunjukkan bahwa hutan kita ini sedang tidak sehat. Kalau kita baca definisi hutan. Hutan itu kan adalah kawasan tertentu yang didominasi oleh jenis-jenis pohon ya, bukan satu jenis kan? Berapa juta hektar yang sudah berubah dari kawasan hutan alam menjadi hutan tanaman. Itu kan akan berbeda. Monokultur itu Pak ya. Dari heterogen menjadi homogen. Kan. Kalau kita lihat dari definisi hukumnya, itu kan bukan bentuk hutan, ya kan perkebunan, gitu kan? Jadi artinya apa? Kondisi kita ini sebetulnya sekarang kalau yang berhutan tadi itu 60-70% dikurangi, arti kan hampir 50% saja yang masih berhutan alam. Kondisi kan tidak sehat. Ini semua menunjukkan konsekuensi dari semuanya ini adalah belum efektifnya pengelolaan hutan di Indonesia. Kan gitu. Harusnya kan hutan itu yang berhutan 100% ya sampai kapanpun 100%. Ini kan menurun nih. Pada tahap 50% itu sudah tidak sehat. Nah, hasil kajian saya selama 40 tahun ini ya memang manajemennya itu belum efektif. Pertama, kita dari SDM pengelolanya saja, dari melindungi hutan ya. Mungkin satu polhut itu membawahi kurang lebih 1.500 hektar. Sangat luas ya. Iya kan? Kan nggak mungkin itu. Iya nggak mungkin. 1.500, jangan dibayangkan hutan seperti di Jawa yang aksesnya mudah Pak ya. Gitu. Hanya distribusinya sekarang ya. Sehingga kondisi pastilah saya yakin ada beberapa lokasi hutan yang tidak pernah didatangi. Dengan terbatasnya itu toh. Karena bagaimanapun juga kan karena akan mengefisienkan, yaitu datang pada lokasi-lokasi yang rawan. Kan gitu. Kalau yang rawan bisa setahun 4 kali, yang tidak rawan mungkin 10 tahun pun belum datang. Betul. Kan efektivitas manajemen. Itu kondisi.
Belum lagi biaya pengelolaannya. Tadi orang kan, kita Iya. unsur manajemen lah. Ya, Mennya itu sudah terbatas. terbatas. Lalu manenya, uang pengelolaan. Kita lihat di kawasan hutan konservasi ya, itu Taman Nasional. Itu adalah kawasan yang dikelola oleh pemerintah yang paling baik itu Taman Nasional. Dibandingkan semua hutan. Ada organisasinya, ya toh? Cagar alam, organisasinya kan konservasi. Ya, Kalau Taman Nasional itu satu kawasan, satu unit organisasi. Pembiayaan semua. Itu saja biaya pengelolaannya rata-rata itu per hektar itu ya, dikelola oleh sekitar Rp500 per hektar per bulan. Itu yang di Taman Nasional, Pak. Itu Taman Nasional. Rp500 Ya, per hektar per per bulan. bulan. Artinya apa? Orang pegawai Taman Nasional hadir saja di kawasan hutan, Ya, di Taman Nasional, Ya. itu sudah hebat. ya, ya, Rp500 loh per bulan. Iya. ya. Kalau kita bikin matematika. Nah, itu dari. Lalu materialnya. Kawan-kawan bisa cek di Taman Nasional. Ya. Berapa yang punya drone di organisasi Taman Nasional? Kita nggak usah pilih KSDA dulu. Taman Iya, Nasional Taman Nasional. yang efektif. Yang- tuh. Yang efisien, efektif, terbesar lagi biayanya. Iya, Dari materialnya kan. Demikian juga dengan metode-metodenya. Artinya apa? Belum efek. ya, Dengan kondisi ini, akibatnya hutan kita itu menurun karena apa? Pembalakan liar. ya, Sehingga pembalakan liar ini sudah jadi kejahatan luar biasa, extraordinary crime seperti korupsi. Karena menghancurkan. Yang berikutnya pembakaran hutan. Berapa kawasan kita yang hancur terbakar? ya, Lalu perambahan hutan. Berapa kawasan kita hilang akibat perambahan hutan? Bahkan ada beberapa kawasan cagar alam yang kecil-kecil itu sudah tidak ada di lapangan itu. Namanya saja ada, tapi sama di peta ada. tidak ada. Di lapangan sulit untuk ada ditemukan. pemakaman, ada semua itu. Iya. Mungkin karena luasannya kecil-kecil Itu gitu. karena, makanya karena kecil-kecil jadi lupa dia Iya. kecil. Contoh ya. Tapi ini juga ya Pak ya, permasalahan-permasalahan yang tadi Bapak sampaikan ini merupakan permasalahan klasik sebetulnya ya. Dari dulu saya mulai bekerja, 4 permasalahan tadi yang disampaikan, dan sampai sekarang pun masih 4 itu belum terselesaikan secara Betul. sistematis ya Pak ya. Demikian. Lu mau diapain kan? Iya. Ada pemanfaatan hutan tanpa izin. Coba kita lihat Ya, di peta atau di potret udara. Itu statusnya hutan, isinya kebun. ya, Masa nggak bisa lihat sih? Ya. ya, Dari kondisi pengalaman-pengalaman inilah maka saya coba bagaimana melakukan pengelolaan. Jadi saya pelajari pengalaman itu, saya temukanlah 7 prinsip pengelolaan hutan modern. Ya. Selama ini coba kita lihat ya, jarang sekali kita melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Ya. Padahal kita terbatas orangnya dalam mengelola hutan. ya, Kita memberikan izin pemanfaatan berusaha, izin dulu izin pengusahaan hutan, ya, tapi kita tidak bisa mengontrolnya. Iya, memang. Ya kan? Masyarakat tidak bisa, padahal yang namanya kawasan hutan itu kan open access. Orang semua bisa melihat. ya, Yang salah dan yang benar pun bisa dilihat. Apakah ada masyarakat yang lapor? Pak, perusahaan itu menebang ilegal. Ada? Ada. Pasti ada yang salah kan? Oh, dia di pinggir di hutan. Bahkan ada yang tinggal di dalam hutan. oh, iya. Ya mungkin untuk kenapanya itu nanti kita gali ya. Nah, itu. Nah, ya 7 prinsip ini. Yang Iya. pertama, ya, karena luasnya kawasan semua dan kita itu
memiliki yang isi keanekaragaman hayati yang tinggi, maka prinsip pertama itu pengelolaan hutan itu harus berbasis riset dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Luasnya kawasan tanpa dibantu alat teknologi kita akan bisa. Iya, seperti tadi disebutkan dengan luasan yang sangat besar ya, rasanya nggak mungkin juga 12.000 hektar. Iya. petugas-petugas itu bisa mengunjungi seluruh pelosok-pelosok kawasan Pak ya. Iya. Ya. Ya kan? Sehingga dibutuhkan alat yang memang Yang bisa mempercepat, bisa dia mempercepat. tahu. Salah satunya kan yang sekarang drone. Drone. Ya. Itu kan kita terbangkan di sini. dulu ada ultralight Pak Dulu ya. ada ultralight. Tapi investasinya juga cukup besar. Jarang dipakai itu Iya. ultralight kan. Termasuk penyiapan SDM-nya mungkin Betul, ya. perlu Betul. bandara, Bandara perlu semua. alat safety dan lain sebagainya. Dan resikonya juga cukup tinggi Pak ya. Nah sekarang lah, yang mudah, yang lebih murah lah ya. Nah itu ada drone, itu kan bisa diterbangkan. Artinya apa? SDM itu perlu dilatihkan. Tidak hanya kepada pegawai di perencanaan, tapi juga semua perlindungan, itu semua harus tahu. Iya. Dari sini kita akan tahu persis mana areal yang sudah terbuka, mana areal yang akan dibuka. Nah, Betul. kita bisa pelajari dengan sejak awal. Itu pertama. Dan juga dengan adanya iptek dan riset ini, kita akan tahu persis, ini contoh lah ya. Karena saya kerja di Direktur Konservasi, Direktur Kerjasama Konservasi Harimau. Dengan menggunakan kamera trap saja, itu bisa mempelajari ekologi harimau dan tanggal berapa mereka musim kawin dan lain-lain. Bahkan kita satu generasi itu bisa si A anaknya si B aku. Oh, termasuk identifikasinya Bisa itu ya. identifikasi. Populasi ya, penghitungan populasi. Itu baru satu kamera. Iya. Dari satu kamera saja kita bisa melihat tren harimau ini yang disukai makanan apa sih? Iya. Dan ketersediaan mangsa masih ada atau tidak? Betul. Iya. Jangan-jangan harimau kita sekarang sudah turun berapa ekor di Sumatera itu? Yang jelas kan kita punya 3 spesies dari 8 di Indonesia ya. Ya. Nah, di dunia kita punya 3 spesies. 2 sudah punah. Harimau Ya, harimau Jawa. Jawa Harimau dengan Jawa, harimau Bali. Bali. Oh iya. Yang pertama Bali dulu, Iya. Jawa itu sekitar 1970 sudah tidak termotret. Yang tinggal sekarang harimau Sumatera Sumatera. aja. Ya, Sumatera mungkin sekitar 400-an. Iya. Ini Pak, kalau kita bicara di sini berbasis riset ini, bukan berarti kita menyiapkan menempatkan peneliti-peneliti di dalam kawasan konservasi kan? Ataukah harus seperti itu? Nah, jadi berbasis riset itu kan, kalau untuk riset tesis, riset apa itu boleh lah ya. Iya. Itu memang tuh, ini bisa labnya lah. Tapi justru riset yang di sini adalah oleh teman-teman pengelola kawasan Iya. dengan memberikan data-data kan dilakukan patroli. Lalu kalau yang P itu melakukan survei, itu kan hasil riset. Ya. Sehingga tahu persis areal-areal yang sakit hutan itu di mana. Iya. Contoh ya, yang paling contoh lah, harimau. Contoh lah, ada pembukaan lahan di tengah hutan. Nah, dia pasti pergi kan, pasti itu sudah pasti lah keluar. Nah, kalau dia sudah keluar, maka mengikuti satwa mangsanya. Nah, kalau babi hutannya ke kampung, dia ikut ke kampung, kan Iya, gitu. betul. Nah, nggak dapat harimau, dapat kambing, kan begitu. Iya. Nah, terjadilah konflik. Iya. Nah, terus diracun masyarakat, terus. Ini salah satu lah hasil risetnya itu. Nah, contoh lagi, berdasarkan pengamatan, observasi yang dilakukan oleh petugas, dengan seringnya harimau keluar dari habitat, pasti kan sudah tahu itu. Kenapa ada harimau ini keluar di habitat, mendekati kampung? Oh, berarti kan di dalamnya Ada gangguan. Oke. kan gitu. Iya. Jadi riset yang dimaksud sini itu, Terapan. ya artinya data-data itu dikumpulkan dengan metode-metode Metode tertentu, ya. ilmiah Pak ya. Ilmiah.
sehingga bisa menjawab kenapa permasalahan ini Kenapa terjadi. timbul. Dan dikumpulkannya oleh manajemen sendiri ya. Manajemen sendiri, Ya, gitu. SDM yang ada di Untuk manajemen sendiri. menjawabnya, itulah Ya. mereka menyusun rencana berdasarkan data riset ya. di kawasannya oleh petugasnya sendiri. Betul. Yang dalam hal ini mungkin yang lebih dekat P ya. Ya, bisa Ya. Polhut, Bisa Polhut, ya. bisa juga ya. Gitu. Contoh ya, Polhut. Jadi Polhut menemukan beberapa tebangan. Contoh ya, tebangan. Dari tebangan diambil kan Polhut bisa nentukan ini jenisnya apa. Kenapa kok orang nebang jenis ini? Ya. Nah, dilihat pasar tuh, yang mengendalikan, oh ternyata pasarnya tinggi. Nah, artinya apa? Pohon yang jenis itu yang awalnya tidak laku, tidak dijual, tapi sekarang jadi tinggi. Maka kan tinggal penyebaran itu dari patroli, bisa jadi segala riset ini bisa bidang mas sosial, bisa oleh penyuluh, bisa bidang perlindungan oleh Polhut, dan bisa untuk Riset ekologi oleh sistem FP, oleh ya. FP. Jadi satu kesatuan data yang sama, metode yang sama, nah, datanya mungkin bisa sama, tapi interpretasinya, analisnya untuk kepentingan yang berbeda. Ya. Nah, itulah yang akan dipakai oleh manajemen, ya, kepala pimpinan kawasan untuk merencanakan kawasan. Ya. Nah, itu tetap berbasis riset tadi. Yang kedua, bagaimanapun juga pengelolaan hutan kita itu tidak hanya satu petak wilayah kawasan saja, tapi juga landscape dan ekosistemnya. Tidak mungkin Taman Nasional itu akan kelola taman nasionalnya sendiri. Sementara yang di luar batas Taman Nasional, itu urusan orang lain. Tidak mungkin. Satwa liar itu keluar masuk kok. Betul, di Taman Nasional. Tidak ada border ya. Tidak ada border. Iya. Kan satwa liar, kamu masuk kan nggak ada gitu. Satwa liar mangsa ikut ke sana. Pembukaan di batas hutan akan ke sana. Ya. Ya memang sekarang banyak juga terjadi Pak di beberapa tempat satwa liar yang dilindungi itu lebih suka di kawasan hutan produksi Iya. dibanding dengan kawasan konservasi karena mungkin juga mangsanya ada di situ. Mangsanya ada di situ. Makannya di situ. Iya. Lebih Ya. mudah. Lebih mudah. Tidak perlu berjuang lagi. Gitu. Ya. Ini contoh. Yang kedua, contoh lagi, gajah. Gajah ini kan ringnya luas. Kalau dibuka di luar kawasan Taman Nasional, ya kan? Dibuka di sini, makin sempit ya. Dia akan masuk lagi ke situ. Contoh di gambar ini, lihat. Ya kan? Lihat. Ini Taman Nasional Bukit 30 kan? Ya. Iya. Gajahnya itu di luar semua, nggak ada ke Taman Nasional hanya sedikit. Malah di Taman Nasional Bukit 30-nya kosong Pak ya. Kosong nggak itu? Nah, ini gajah. Jadi yang hijau itu adalah Gajah nih. peta penyebaran gajah. Gajah ya, berdasarkan infrared. Jadi Oh iya. apa itu namanya? Citra. Bukan drone. Drone. yang pakai hot itu. Ada kita Ya, punya dia pengukur suhu ya. pengukur suhu. Ya. Akan ada itu. Diterbangkan. Gerakan gajah itu dari sini sampai ujung sini. Nah di sini sudah kampung semua ini kota nih, yang putih itu. Oh yang hijau tutupan tapi yang merah itu mungkin Pak ya. Yang kuning ini daerah hutan produksi. Iya. Yang ungu hutan Taman Nasional. Yang merahnya? Yang merah ini, Ungu. Ungu Taman Nasional ungu. Oh Taman Nasional Nah, ungu. ini Iya. hutan produksi. Jadi sini nih di luar. Jadi sepertinya gajah itu lebih suka di hutan produksi Agak Pak terbuka, ya. ya, Yang agak terbuka terbuka. gitu ya. Kan Dibanding makan mungkin banyak, timbang di hutannya. hutan karena rapat kan Rapat, namanya itu. ya. Iya. Kan tinggi-tinggi dia. Dan mungkin dari segi pakannya Makan. juga mungkin karena rumput mungkin Kan itu. akan diri kan dia makan jenisnya kan dia browser model gitu. Iya. Iya, Tidak iya. kayak ngerumput kan. Oh tidak kayak ngerumput ya? Tidak. Ambil ke jalan. Oh iya iya. Nah di hutan asli tidak ketemu Iya iya. makanannya. Betul. Nah, makanya landscape ini harusnya menjadi, kalau ini dijadikan sawit maka hancurlah semua itu. Nah, Iya iya. kok landscape seperti ini coba kita lihat. Ini kan cocoknya hutan lindung toh. Iya betul karena kemiringannya yang sudah apa? Lebih dari 45 Nah mungkin. ini di sekitar luar Taman Nasional sekitar ini. Iya.
Makanya mereka berhenti di sini kan, nah, masuk sini. Karena ini sudah nggak bisa. Nih. Udah perkampungan yang putih itu ya Pak ya. Perkampungan putih. Sudah diusir-usir oleh Ya, udah masyarakat. Nah, dengan kondisi seperti ini Pak, ternyata gajahnya di kawasan hutan produksi. Nah ini juga kadang-kadang pengolah hutan produksi dan masyarakat tuh marah-marah. Ini Taman Nasional gimana sih? Kok gajahnya dikeluar semua gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan ini? Nah, itulah mengelola secara landscape kan. Jadi Oh iya. pimpinan-pimpinan daerah, dinas kehutanan, dinas perkebunan, semua itu bicara bagaimana membangun itu berbasis landscape dan ekosistem. Nggak bisa tidak. Iya. Coba kalau ini habis nih, Taman Nasionalnya. Berapa sungai hancur di sini? Iya. Berapa pertanian korban? Termasuk perkebunan. Kalau begitu artinya pengolah hutan produksi juga harus dalam pengelolaan hutannya tidak hanya sebatas produksi Tidak. hasil hutan, Nah. tapi ada upaya konservasi Betul. juga salah satunya untuk Maka satwa itu liar. multifungsi. Jadi semua kawasan hutan, apapun statusnya, harus multifungsi. Iya. Kalau cagar alam, berarti dia fungsinya tata air harus. Ya. Fungsi risetnya harus. Ya. Iya. Lalu fungsi budidayanya harus. Kalau tidak, orang akan melihat ada hutan tanpa manfaat, kan aneh. Iya, iya. Nah, itu. Lalu hutan produksi ditebang, so tidak. Harus ada fungsi konservasinya, hutan lindungnya. Maka itulah yang disebut dari hutan apa? TPT, tebang, tanam, Iya. Siklusnya tebang ya. pilih tanam Iya. Indonesia itu. Pilih tanam. Itu kenapa muncul itu sistem silviculture itu? Iya. Kan gitu. Begitu itu monokultur, maka tebang habis kan? Bang habis, ya. Iya. Apakah itu cocok di era? Makanya itu tidak, kalau saya, itu bukan hutan. Itu perkebunan Tanaman hutan. kayu. Perkebunan kayu. Perkebunan kayu ya. Kalau di Inggris itu namanya timber estate. Jadi memang Oh, timber estate ya. timber estate itu kan perkebunan kayu. Iya, betul. Bukan hutan produksi ya. Makanya sekarang kita ada HTI karet. Nah, ya kan sudah ada HTI karet. Iya. Apa bedanya HTI karet dengan perkebunan karet? Bedanya yang Hanya satu di kawasan hutan kawasan bedanya. hutan dan di luar kawasan hutan kan gitu. Iya. Karena dari segi ekologinya itu bukan hutan. Iya. Itu pertama. Tapi inilah kondisi itu kita hutan produksi atau tanah pertanian, pengelola manajemen perkebunan tidak bisa berjalan sendiri. Mengelola sendiri. Harus berbasis landscape dan ekosistem. Yang ketiga, ini tadi, pengolahan hutan harus berbasis multifungsi dan multiproduk. Artinya hutan produksi juga harus berfungsi lindung, berfungsi tata air, dan hutan produksi. Fungsi hutan lindung juga harus fungsi produksi, ABK mungkin di situ. Kawasan konservasi juga harus multifungsi, mungkin di situ wisata alam, riset dan lain-lain. Iya. Ya kan? Taman guru habis dipanen. Ini terkait dengan multifungsi dan multiproduk ini Pak. Nah ini dengan kebijakan yang sekarang ini nih pemerintah ada yang namanya food estate. Nah ini di undang-undang yang terbaru pun ya, yang apa istilahnya PP peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari UU CK ini juga ada yang namanya food estate. Nah bagaimana sebetulnya penerapan food estate ini yang tetap menjaga kelestarian hutan itu? Baik. Jadi gini, kalau saya ya, keahlian saya lah, belum. Food estate itu kita harus punya. Lalu food estate seperti apa yang di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan kan gitu. Ya. Betul, harus dibedakan Harus betul beda. dari produknya, Pak. Produknya. Iya. Nah, food estate yang di kawasan hutan kan banyak jenis-jenis pohon, mulai dari tingkat pohon sampai tingkat perdu yang berfungsi bisa untuk makanan masyarakat toh, Ya. manusia juga bisa untuk makanan ternak. Contoh lah, apa namanya, Sagu ungit Pak? sagu ya, sagu itu kan tanaman hutan. Ya. Itu kan bisa hidup. Artinya kita mengembangkan habitat-habitat sagu dipulihkan kembali. Ya. Dulu pernah ada HTI sagu mungkin Nah, Pak ya? ada HTI sagu.
dari kawasan hutan. Itu kan food estate yang luar biasa. Iya. Jangan jadikan padi mungkin Pak ya. Ada padi, pakai padi yang alam, kan ada itu. Bisa juga ya. Tetapi itu padi alam itu, yang di dataran semua itu bukan untuk dipanen, tapi diambil untuk indukan Ya bang genetiknya. genetik di Iya. luar kawasan Sumber daya hutan, genetiknya. sumber genetik itu. Kan itu menjadi kuat. Demikian juga buah-buah mangga, kan banyak itu hutan-hutan manggis semua. Manggis. Kenapa nggak itu dibawa keluar? Bahkan juga yang di hutan alam pun boleh kan. Contoh lagi lah, porang. Iya. Porang kan tanaman hutan toh? Iya. Iya. Itu kan sumber beras sekarang porang itu. Iya. Beras mahal. Beras mahal kan? Kenapa nggak itu ditanam di pinggir bawah-bawah hutan? Iya. Oleh masyarakat. Masyarakat desa semua itu suruh nanam porang di segmen-segmen untuk pelindung tanah di yang terakhir. Ya dengan pola agroforestry tentu bisa. Agroforestry. Kan bisa. Ya. Kan luar biasa itu. Dan juga yang sudah ada durian, kan sumber pangan. Ya. Artinya sangat memungkinkan ya Pak ya, area pengembangan food estate ini di dalam kawasan Iya, hutan. iya. Tapi jangan mengintroduksi jenis yang lain. Iya. Tetap dalam konsep hutan, pengelolaan hutan ya. Nah, kan maka hutan yang menghasil pangan seperti apa? Itulah yang dikembangkan. Iya. Jadi yang pengelolaan HBK itu ya yang kita mesti Produk-produknya. HBK makan, itulah Iya. HBK makan. Akar kan pohon dari batangnya ada bisa Iya. dicabut contoh ya. Iya. Lalu dari pelepahnya pisang hutan kan banyak gitu. Iya. Buahnya ada juga. Betul. Artinya memang produk-produk lokal yang perlu dikembangkan Itu, Pak betul. ya. Jangan mengintroduksi sehingga ya Apalagi rusak ya. membersihkan kan gitu. Apalagi membuka dan Membuka menjadikan satu monokultur monokultur. itu. Iya ya, konsepnya tetap pengelolaan Tetap hutan. Tapi hasil hutan bukan kayu. Iya. Bisa akar-akaran, bisa minyak-minyakan kan gitu. Iya. Bisa ubi-ubian. Iya. Berapa ton coba kalau kita bisa nanemin orang? Iya. Potensial itu. Potensial Nah, itu multi produk ini di sini. Iya. Jadi fungsi hutan itu tidak terganggu, tapi produksinya itu meningkat. Rotan kan gitu, di Bandung. Belum kalau wisata pastilah sudah bisa. Kalau itu pangan